Lihatlah orang-orang lah ya, peduli lah sama orang ini ya kan. Kita nih cari ikan kayak gini, terik matahari lagi kan, panas. Saya susah-susah sama ibu nyari kerang, hasilnya cuma segini aja, 10.000, dan ini pun kadang terjual, kadang juga tidak. Utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Mengapa bayar utang? Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah tak selamanya mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Buktinya terpampang di depan mata. Desa Telaga 7 yang terletak sekitar 1 jam dari kota Langsa ternyata masih berstatus desa terpencil menurut Indeks Desa Membangun. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Pulau Pusung, Desa Telaga 7, Kecamatan Langsa Barat, Aceh, dan melihat realita pahit yang tersisa di sana. Untuk menuju ke Desa Telaga 7, biasanya sebagian masyarakat Aceh menaiki kapal dari pelabuhan tempat pelelangan ikan atau TPI yang berada di Kuala Langsa. Sekarang saya akan langsung menuju ke sana. Saya duduk di mana, Bu, ini? Boleh di mana aja? Pelabuhan pelelangan ikan di Kuala Langsa ini menjadi pusat aktivitas bongkar muat barang dan ikan, serta menjadi dermaga penyeberangan menuju Desa Telaga 7. Minimnya sarana transportasi laut membuat warga harus menunggu antara 3 hingga 4 jam bila ingin bepergian. Tak heran, roda perekonomian pun berjalan lambat di sini. Jadi kapal ini merupakan akses satu-satunya untuk menuju ke Desa Telaga 7. Nah, terkait dengan kendala nih, Bu, saya mau tanya, sebagai warga dari Desa Telaga 7, ada kendala nggak sih? Ya, kendala satu-satunya yang untuk saat ini untuk kami itu di lamanya berangkat boat. Kalau kami ke Langsa dari Pusung, dari Telaga 7 ke kota misalnya, lamanya harus tunggu lama biar penuh penumpang baru boatnya bisa berangkat. Begitu juga dengan pulangnya dari Langsa, kalau penumpangnya belum mencukupi target, berarti boatnya nggak bisa berangkat. Sekali perjalanan, sebuah perahu motor bisa mengangkut hingga 50 orang dengan ongkos Rp10.000 sekali jalan. Namun saat kondisi darurat, tak jarang warga harus menyewa kapal dengan tarif hingga Rp500.000 sekali jalan. Enam mil perjalanan kami tempuh hingga sampai ke Pulau Pusung. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan menggunakan kapal, kami sampai juga di Desa Telaga 7, Pulau Pusong ya, Bu ya. Dan sekarang saya akan mengikuti aktivitas warga yang ada di sini. Mari, Bu. Ayo, ini lewat mana, Bu? Dermaga Desa Telaga 7 yang sangat sempit membuat perahu penumpang tak bisa bersandar sempurna, sehingga penumpang pun kesulitan untuk naik dan turun perahu. Desa Telaga 7 terletak di sebelah barat kota Langsa. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan. Ikan hasil menjaring di lautan kebanyakan diolah menjadi ikan asin. Salah satu aktivitas warga dari Desa Telaga 7 ialah nelayan. Dan sekarang saya akan mengikuti para nelayan untuk mengambil ikan dan akan dijadikan ikan asin nantinya. Saya bersama sejumlah nelayan setempat bertolak ke tengah laut menumpang perahu motor. Kami harus berangkat pagi-pagi.
Biasanya butuh waktu hingga sore hari untuk mencari ikan di jarak yang dekat. Namun bagi nelayan yang bermodal cukup besar, pencarian ikan bisa diperluas hingga jarak ratusan mil dan butuh waktu hingga 5 hari pelayaran. Berjenis kapal pukat L300, kapal ini biasanya digunakan para nelayan untuk menjaring ikan di perairan dengan kedalaman kurang lebih 7 meter. Setelah berputar-putar dengan jarak kurang lebih 4 mil, akhirnya para nelayan melihat gerombolan ikan dan bersiap untuk menebar jaring. Ketika memulai untuk menjaring ikan, kami harus memerlukan jarak yang cukup aman dari pukat ini, karena kalau tidak kami bisa terlilit tali ataupun jaringnya. Demi mendapatkan ikan sebanyak mungkin, para nelayan terus menebarkan jaring sepanjang sekitar 100 meter yang bisa menangkap ikan hingga kedalaman 20 meter. Sementara kapal harus terus bergerak melingkar dengan kecepatan rendah hingga terhubung dengan titik awal jaring ditebar. Setelah bukat atau jaringan ditebar ke laut, maka kami harus secepatnya menarik kembali agar ikannya tidak lari kemana-mana. Biasanya ada banyak sekali ikan yang bisa dijaring di sini. Namun sayang, belakangan hasil pencarian para nelayan merosot jauh akibat pengambilan ikan besar-besaran dan tidak terkontrol yang dilakukan nelayan dari luar Pulau Pusung. Meski hanya sedikit hasil yang didapat sepanjang musim angin timur, tapi para nelayan tetap harus mengais nafkah di lautan. Himpitan ekonomi keluarga yang serba sulitlah yang memaksa mereka. Berarti dalam sebulan kira-kira nih Pak, penghasilan bersih Bapak rata-rata dapat berapa Pak? Kan kadang dapat, kadang enggak. 200 mungkin. 300.000. Cukup nggak sih Pak buat memenuhi kebutuhan harian? Dibilang cukup, mana cukup kayak gitu. Terus kalau nggak cukup, bagaimana lagi ya? ya. Terus kalau nggak cukup buat makan, buat sehari-hari, kalau memang lagi nggak ada uang, nggak cukup, Bapak gimana? Makan apa Pak? Nggak makan. Suka nggak makan? Ya, nggak ada makanan. Bapak ada yang ingin disampaikan nggak Pak sama pemerintah? Ya lah, orang-orang lah ya peduli lah sama orang ini ya kan. Kita nih cari ikan kayak gini, terik matahari lagi kan, panas, kadang angin. Harusnya kita harus ada bantuan ya ke nelayan-nelayan kayak kami ini. Modal yang cekak dan tak punya kapal pribadi membuat para nelayan harus membagi dua hasil perolehan mereka dengan pemilik kapal. Sayangnya, hasil tangkapan yang tak menentu malah membuat para nelayan terjerat utang pada pemilik kapal untuk membayar ongkos BBM dan sewa kapal. Ya, jadi karena hasil tangkapan kami sudah cukup, walaupun tidak banyak karena memang dipengaruhi oleh cuaca, sehingga kami harus bertolak kembali ke desa, dikarenakan kami akan membuat ikan-ikan yang kami tangkap tadi menjadi ikan asin sesuai dengan aktivitas warga yang ada di desa. Desa Telaga 7 dikenal sebagai salah satu penghasil ikan asin terbesar di kota Langsa, Aceh Timur. Banyak kaum ibu yang ikut bekerja di sini sebagai buruh ikan asin untuk membantu ekonomi keluarga. Ikan hasil tangkapan segera dijual ke pengepul seharga 5 hingga 8.000 rupiah per kilo, tergantung jenis ikannya. Para buruh perempuan pun berupaya menurunkan ikan dari kapal dengan harapan bisa mendapatkan ikan untuk dibersihkan kotorannya. Cara membersihkannya cukup sederhana. Sisik dan isi perut ikan dibuang menggunakan gunting. Anita menjadi salah satu buruh muda di sini. Siswi kelas 1 SMP ini terpaksa bekerja demi menambah penghasilan keluarganya yang serba pas-pasan. Anita udah berapa lama kerja di sini? Nggak lama Kak, sekitar 2 tahun enggak Kak. 2 tahun? Ya, Kamu kenapa pengen kerja? untuk bantuin orang tua Kak. Anita sekarang masih sekolah apa enggak sih? Masih Kelas berapa? untuk SMP, Penghasilan Anita dari ini berapa memang? kadang-kadang 30.000,
Tapi cukup nggak sih dengan kamu bantu orang tua untuk kebutuhan harian kamu untuk sekolah? Sudah terpenuhi belum? Belum Kak. Masih kurang Pak. Masih kurang. Terus kira-kira kamu kalau punya harapan apa yang pengen kamu inginkan? Pengen kebahagiaan orang tua. Untuk orang tua saya agak susah kayak gini lagi. Itu aja. Saat hasil tangkapan ikan hanya sedikit, para buruh hanya dibayar Rp1.500 per kilo. Rata-rata per orang bisa membersihkan sekitar 10 kg ikan. Artinya, upah Rp15.000 harus mereka syukuri. Namun, lain cerita bila tangkapan sedang banyak. Mereka bisa membersihkan hingga 50 kg dengan imbalan Rp75.000. Sayangnya, hal itu jarang terjadi. Setelah dibersihkan, ikan lalu dicuci agar tidak cepat membusuk. Baru setelahnya, ikan ditaburi garam grosok atau garam kasar. Dalam proses pembuatan ikan asin, setelah diaduk dan diberikan garam, kemudian nantinya akan dimalamkan selama 1 hari, yang nantinya akan diproses untuk dikeringkan selama beberapa hari hingga ikan ini menjadi ikan asin. Ikan yang telah digarami selama setengah hari kemudian dijemur. Ikan disusun di atas anyaman bambu. Bersama para pekerja lain, Fitriani, ibu 5 orang anak, ikut mengais rejeki di sini karena penghasilan sang suami sebagai nelayan tidak menentu. Jadi dalam sebulan yang ibu pegang, berapa kira-kira rata-ratanya, Bu? Dihitung sama penghasilan Bapak. Kadang-kadang dapat kalau uang simpanan 1 bulan, kadang-kadang 300.000 kalau 1 bulan. 1 bulan 300.000. Kadang-kadang pun nggak ada, nggak sampai kayak gitu. Kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 150. Nggak tentu. Terus kalau nggak ada penghasilan, Ibu gimana, Bu? Ya nggak ada, nggak tahu lah gimana. Buat makan gimana? Kamu utang gede-gede. Sampai sekarang berarti Ibu masih punya utang, adakah? Masih. Belum bisa dilunasin? Belum. Kalau kayak gitu perasaan Ibu gimana? Sedih lah. Sedih, misalnya orang minta utang sama kita nggak ada uang, kasih bayar kan. Orang maki-maki, kita bilang utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Mengapa bayar utang kan? Ibu punya harapan nggak sih, Bu? Keinginan Ibu apa? Punyalah. Apa? Kalau misalnya saya banyak duit, kata bayar utang semua, biar nggak ada utang lagi, biar hidup tenang, ya kan? Biar anak-anak sekolah lancar semua kayak anak-anak orang lain. Ikan harus dijemur antara 2 hingga 4 hari, tergantung cuaca. Para buruh dibayar Rp40.000 per hari untuk menjemur 200 kg ikan. Setelah benar-benar kering, ikan lalu dikelompokkan sesuai jenisnya. Ada ikan gabus pasir, ikan koli, ikan tamban sisik, kakap hitam, juga kakap merah. Tidak banyak berbeda dengan para nelayan, menjadi pengepul ikan ternyata juga tak mendatangkan untung berlimpah. Selain demi menghidupi keluarganya, Mustafa berniat menyediakan lapangan pekerjaan bagi para tetangganya dengan cara membeli ikan hasil tangkapan mereka. Ada kendala nggak sih, Pak, dalam pengiriman ikan ini? Oh, banyak. Apa? Pertama kita kadang-kadang topi itu nggak tahu, kita nggak kenal. Kita ada nomor rapi aja, kita nekat kirim karena demi orang ini di sini, biar kita bisa beli lagi. Kadang-kadang ada dapat topi jujur, kadang-kadang nggak jujur. Nggak jujurnya gimana, Pak? Memang nggak dibayar sama sekali. Sering Bapak begitu? Sering juga kena. Harapan aku, bagaimana kami mama-mama ini harus lancar. Karena kami hari ini susah kali. Saat musim ombak, kami kadang-kadang nggak sempat makan juga. Karena nelayan nggak bisa ke laut. Jelas nggak bisa ke laut. Pencarian kami hanya untuk nelayan aja, nggak ada kayak di darat sana.
Sayangnya, perjalanan panjang pengolahan ikan asin ini tidak membuat harga jualnya bagus di pasaran. Sekilo ikan asin buatan warga desa hanya dihargai 15 hingga 35 ribu rupiah saja per kilonya. Padahal di kota Aceh harganya bisa mencapai 60 ribu rupiah per kilo. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata regulasi harga ikan asin agar perekonomian warga berangsur membaik. Desa Telaga 7 terletak di pulau kecil di tengah perairan laut Kota Langsa. Kondisi inilah yang membuat warga sangat sulit mendapatkan air bersih. Warga terpaksa harus menampung air hujan atau harus menunggu pasokan air bersih dari Kota Langsa. Nah, biasanya pada pukul 10 pagi warga Desa Telaga 7 mereka mempersiapkan drijen untuk diisi air karena di sini adalah masalahnya mereka tidak mendapatkan air bersih sehingga mereka harus membeli air dengan mempersiapkan drijen. Krisis air bersih di sini sudah dirasakan warga selama lebih dari seabad. Iya, sudah sejak tahun 1920, warga Desa Telaga 7 tak memiliki sumber air bersih sendiri. Bantuan pemerintah provinsi di tahun 2016 berupa 1 unit kapal pengangkut air bersih bermuatan 35 ton, kini sudah tak layak pakai. Alhasil, warga harus membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen. Pemerintah desa pun menggunakan dana desa untuk mensubsidi harga air. Pengadaan kapal tangki air berkapasitas 50 ton dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi lebih dari 1.800 jiwa penduduknya. Sekarang waktunya saya sama Ibu mengisi air di drijen ini. Nah, kalau dilihat dari 10 drijen, Ibu harus mengeluarkan sebesar Rp5.000. Belum lagi Ibu juga menyewa gerobak dengan harga Rp3.000. Artinya dalam sebulan Ibu harus mengeluarkan Rp210.000, yang mana penghasilan rata-rata mereka sebesar Rp300.000. Jadi sangat ironis sekali, mereka hanya memegang uang sekitar Rp90.000 aja untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Warga pun harus mengantri panjang demi bisa membeli air bersih. Bu Mulyani salah satunya. Keluarganya butuh air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Ibu, ini emang pasti Ibu tuh tiap hari harus sewa gerobak sama beli air? Setiap ngambil air memang harus sewa gerobak karena kita nggak punya gerobak pribadi. Nah, terus apakah seluruh drijen itu bisa menuhin kebutuhan air di rumah atau bisa lebih, Bu? Kalau saya karena di rumah saya tidak begitu rame, jadi saya untuk satu hari bisa 1 gerobak. Tapi kalau yang lain belum tentu, sama seperti saya, orang ini kan lebih rame lagi di rumah, berarti kebutuhan airnya kan lebih banyak lagi. Nah, harapan Ibu, Bu, apa kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau pinginnya kami orang Telaga 7 ini maunya kami seperti orang kota, buka keran ada air di rumah. Itu pinginnya kami. Cuma kami nggak tahu harus menempuh jalan mana, harus dengan siapa harus kita bicarakan. Kami belum tahu. Kondisi perairan di Desa Telaga 7 masih terbilang baik. Terlihat dari kondisi hutan bakau yang masih terjaga. Hutan inilah yang menjadi benteng penahan arus laut sekaligus menjadi rumah bagi berbagai biota laut seperti kerang atau tiram. Kerang inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Gitu nih. Hana rencana aja kena. Akhirnya sudah sampai juga di kapal karena memang biasanya aktivitas para ibu yang ada di Desa Telaga 7 ini adalah mengambil tiram atau kerang, dan saya sama ibu sudah persiapan nih karena sebagian sudah ada di lokasi, jadi kita harus menyusul ke sana.
Para ibu biasanya menggunakan sampan pinjaman milik orang lain menuju lokasi. Saya yang tertinggal terpaksa menyusul dengan menumpang perahu motor. Setelah sekitar 10 menit berlayar, kami bertemu rombongan para ibu pencari tiram di tengah laut. Kami pun menarik sampan mereka dengan perahu motor agar lebih cepat sampai di lokasi. Kami harus berjalan sekitar 20 menit hingga sampai di kedalaman hutan bakau, karena disitulah kerang tiram biasa hidup. Jadi karena kapal kami tidak bisa memasuki hutan bakau dan dilihat juga dari posisi airnya juga sudah sangat rendah, sehingga saya harus menaiki kapal yang lebih kecil. Bu, saya ikut ya? Iya. Kami kembali berjalan kaki mencari keberadaan kerang tiram yang biasanya hidup di antara pohon bakau. Tiram adalah sejenis kerang-kerangan dengan cangkang pipih berkapur dan teksturnya keras seperti batu karang. Di tengah hutan bakau, tiram biasanya menempel pada batang pohon bakau yang terendam air laut. Ratnawati yang sudah 3 tahun mengais rejeki dengan mencari kerang tampak tangkas bekerja. Biasa dapat berapa Bu dari jual tiram? Dapat juga 50, kadang 30. Tapi emang sehari-harinya Ibu melakukan pekerjaan ngambil tiram ini Bu ke hutan bakau? Iya. Dalam seminggu ada berapa kali Bu? Ada 3 kali lah sih. 3 kali. Berarti total sebulan upah Ibu dari hasil penjualan tuh kira-kira ada berapa? Ada Kira-kira 90 lah. 90.000? Iya. Oh, karena ada yang laku, Ada yang enggak. Nah, dengan 90.000 sebulan emang cukup Bu? Enggak cukup lah, dicukup-cukupin. Suami Ibu kerjanya? Laut. Laut. Iya. Nah, jadi sebulan kalau di total penghasilan Ibu sama penghasilan suami Enggak tahu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak. kira-kira sebulan ada 300-an ada? Atau bisa lebih atau kurang? Ada lah, 300 ada. 300 ya? Itu Iya. pun udah sama penghasilan Ibu ini? Iya. Harus diakui, ini adalah pekerjaan yang berat terutama bagi kaum ibu. Tapi Ratnawati dan para ibu lain tak punya keahlian lain. Sehingga mencari kerang menjadi satu-satunya sumber rezeki mereka. Harapan adanya bantuan modal untuk membeli sampan sendiri agar mereka bisa mencari kerang setiap hari tak pernah pupus dalam batin mereka. Kerang yang telah terkumpul kemudian harus dilepaskan dari cangkangnya dengan cara direbus. Saat tiram masuk ke dalam air rebusan yang telah mendidih, cangkang yang awalnya menutup rapat perlahan membuka sendiri, sehingga proses pemisahan lebih mudah dilakukan. Kerang kemudian diangkat dan didinginkan di dalam air. Proses pemisahan harus dilakukan dengan hati-hati. Bila tidak, tangan bisa terluka tergores cangkang atau pisau. Ya ampun, bisa dibayangkan ini sangat ironis sekali. Tadi saya susah-susah sama Ibu nyari kerang, terus juga harus melupasin juga, penuh dengan resiko karena bahaya terkena tangan. Ditambah hasilnya cuma segini aja, 10.000, dan ini pun kadang terjual, kadang juga tidak. Sekaleng kecil daging kerang dihargai hanya Rp10.000. Sungguh tak sebanding dengan proses pencairan dan pengolahannya. Namun para ibu ini selalu mensyukuri rezeki yang mereka dapat. Misalnya banyak yang beli. Karena nggak dibuat Bila tak habis terjual, daging kerang harus disimpan dalam lemari pendingin agar tidak busuk. Pulau-pulau kecil yang terletak di ujung perbatasan negeri memang kerap terlupakan.
Padahal, pulau-pulau ini menjadi penting bila dikaitkan dengan pertahanan negara, termasuk Pulau Pusung di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh ini. Biasanya warga Desa Telaga 7 selalu bekerja sama untuk membuat timbunan pasir yang dimasukkan ke dalam karung karena ada beberapa tanggul yang biasanya di sini selalu bocor ataupun tumpah, sehingga kami harus menutupi kebocoran tersebut dengan menggunakan ini. Tanggul pemecah ombak ini dibangun pada tahun 2011. Renovasi pernah dilakukan pada tahun 2019. Namun kini kondisinya sudah banyak yang rusak diterjang ombak. Akibatnya, abrasi kian mengikis daratan. Bayangkan saja di tahun 2006 pulau ini tercatat memiliki luas 32 hektar. Tapi kini hanya tersisa 6 hektar saja. Artinya ada 24 hektar daratan yang hilang akibat abrasi. Pembangunan tanggul pun menjadi krusial yang harusnya diprioritaskan. Sayangnya, harapan hanyalah tinggal harapan semata. Kami atas nama masyarakat, masuk orang tua-tua kampung, kami mengharapkan kali ini kampung Telaga 7 dibuat. Kalau dibuat dengan batu, kami mengharapkan. Ya, yang pertama kepada pemerintahan Aceh, yang kedua pemerintah daripada di pusat. Siapa saja jadi presiden kami mohon. Apalagi kami mohon kepada Menteri Desa. Sesekali Menteri Desa harus turun ke desa. Jangan duduk di sana ya dulu. Warga berupaya semampunya menahan laju abrasi dengan menanam bakau di sekitar pantai. Tapi kontur daratan berpasir putih tak cocok untuk mangrove. Sehingga banyak bakau yang tidak berkembang bahkan mati. Kalau terus diabaikan, suatu saat nanti Pulau Pusung hanyalah tinggal cerita bila daratannya lenyap di telan samudra. Tak banyak mimpi dan harapan yang berani dipelihara oleh warga Desa Telaga 7. 1.800 orang warga yang hidup di sini hanya berharap ada akses kesehatan yang bisa mereka peroleh ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di Polindes sangat tidak memadai. Mau tidak mau, pasien dengan keluhan berat serta ibu hamil dengan indikasi ketuban pecah dini harus dilarikan ke rumah sakit yang terletak jauh di kota Kecamatan Langsa Barat. Para pasien darurat ini bahkan harus menahan sakit menempuh 1 jam perjalanan laut dengan perahu motor. Itu pun bisa dicapai setelah pasien digotong dengan gerobak untuk keluar dari desa. Sekarang kami sudah sampai dan juga ibunya juga sudah ditaruh di kapal. Dan nantinya kapal ini akan menuju ke Langsa, di kota terdekat tentunya. Dan ibu akan dapat perawatan di puskesmas terdekat. Nah, ini bisa dibayangkan kalau seandainya di desa ini terdapat klinik terdekat ataupun puskesmas terdekat, kemungkinan ibu tidak akan bersusah payah untuk menyelamatkan keselamatan diri, tentunya hanya untuk menaiki kapal saja. Sungguh lega rasanya ketika pasien berhasil dipindahkan ke perahu motor untuk dilarikan segera ke puskesmas. Tapi perjalanan masih belum selesai. Sesampainya di dermaga Kuala Langsa, pasien masih harus diangkut dengan mobil menuju puskesmas sejauh lebih dari 15 km. Sungguh, nyawa menjadi taruhan bila pengobatan tak segera diberikan. Saya selaku Gesik Kampung Telaga 7 dan seluruh masyarakat Kampung Telaga 7 sangat berharap kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Langsa. Yang pertama untuk membangun, yaitu sumur bor ya. Karena air bersih di tempat kami tidak ada sumbernya, Pak. Belum dapat. Yang kedua, yaitu pemecah ombak. Dengan tidak adanya pemecah ombak yang rusak seperti ini dapat mengakibatkan di saat ombak menerjang, rumah-rumah itu jatuh, Pak. Ada sebagian rumah yang jatuh.
dan juga masjid juga tidak ada perlindungan, Pak. Untuk kesehatan, kita memohon kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dokter khusus, Pak. Dokter khusus untuk 1 minggu sekali aja untuk diberangkatkan ke Telaga 7 agar membantu masyarakat tidak perlu berobat ke rumah sakit umum, bisa langsung di tempat di sini, Bu. Tak banyak yang bisa diharapkan warga. Berpuluh tahun hidup terpencil di tengah lautan dengan kondisi yang serba pas-pasan membuat banyak permasalahan malah dianggap lumrah. Hanya keadilan dan keberpihakan pemerintah yang kini dinantikan warga agar pulau kecil ini mendapat perlakuan yang sama, sehingga warganya bisa hidup lebih layak dan sejahtera. Semoga pemerintah mendengar rintih keluh kesah rakyat kecil ini. Semoga.